to Nusantara, where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are... China mulai gelisah, bukan karena Indonesia di atas angin, tapi karena semua hal tampak berjalan terlalu sempurna untuk tim Garuda. Dari penunjukan wasit yang dianggap pro-Indonesia hingga Jepang yang tiba-tiba menurunkan tim lapis 3. Semua dianggap sebagai bagian dari skenario besar, yang bisa saja jadi batu sandungan terakhir bagi The Dragons. Belum lagi daftar pemain diaspora Indonesia yang makin banyak dan makin menakutkan. Bahkan media China sendiri sampai menuliskan, tim ketiga Jepang tak bisa hentikan Indonesia. Apa ini akal-akalan? Hingga pelatih China secara terbuka menyebut, meskipun Indonesia tak punya fondasi tradisional yang kuat, tapi pemain naturalisasinya bikin mereka kesulitan. Lantas apa yang sebenarnya? Apakah ini kebetulan atau pertanda bahwa timnas Indonesia sedang ditakdirkan melangkah lebih jauh dari yang pernah dibayangkan? Ini adalah klasemen terbaru Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. 2 pertandingan tersisa dan semuanya bisa menentukan. Posisi Indonesia saat ini berada di peringkat 4 dengan 9 poin. Di bawahnya ada Bahrain dan China yang sama-sama punya 6 poin. Artinya, laga Indonesia versus China pada 5 Juni nanti adalah pertandingan hidup dan mati. Jika Indonesia menang, China otomatis tersingkir. Jika China menang, persaingan akan terbuka lagi hingga matchday terakhir. Maka tak heran, media dan publik China mulai mencari celah dari Jepang, hingga wasit untuk mematahkan laju Garuda. Salah satu yang menjadi sorotan utama, penunjukan wasit Rustam Lutfulin dari Uzbekistan. Media China Sohu menyebut keputusan AFC menunjuk Lutfulin adalah trik tersembunyi yang menguntungkan Indonesia. Dalam datanya, wasit ini disebut rajin mengeluarkan kartu yang dijuluki Master Kartu dan dianggap bisa jadi ancaman bagi permainan agresif China. Tapi yang paling bikin yakin adalah ini. Dalam 3 pertandingan yang dipimpin Lutfulin bersama timnas Indonesia, hasilnya sempurna. Indonesia menang terus, termaksud saat mengalahkan Filipina dan Arab Saudi dengan skor sama 2-0 dan menang 5-1 saat timnas U20 hadapi Hong Kong. Karena itu media China menyebut Rustam sebagai wasit pembuka hoki bagi Indonesia. Namun, apa benar Indonesia diuntungkan? Tapi jika kita lihat dari pertandingan lain dari grup A, ada satu hal yang lebih menarik lagi. Pada laga Uzbekistan versus UEA, ternyata dipimpin oleh wasit dari China, Manning. Dan itu dimainkan 3 jam setelah laga Indonesia versus China. Ternyata, hal ini akan menciptakan spekulasi. Apakah akan ada kompromi diam-diam antara federasi? Apakah wasit Uzbekistan akan bersikap lembut pada China agar tak dirugikan wasit asal China di laga Uzbekistan lawan UEA nanti? Intinya kalau Uzbekistan mau aman di laga lawan UEA, jangan bikin repot China dulu di GBK. Nah, jadi sekarang siapa yang lebih diuntungkan? Belum selesai dengan urusan wasit, kini media China diselimuti rasa cemas yang lebih besar lagi. Bukan dari Indonesia, tapi dari Jepang. Jepang, tim yang sudah lolos ke Piala Dunia 2026 dengan dominan di grup C, dikabarkan akan tampil full tim di laga terakhir kontra Indonesia. Berdasarkan sumber media Jepang, Sponichi, pelatih Haji Memoriyasu dilaporkan akan mencoret 10 pemain senior dan menggantinya dengan para pemain muda jebolan Olimpiade Paris 2024. Nama-nama seperti Kaoru Mitoma, Junya Ito, dan Hidemasa Morita akan dicoret karena cedera atau demi recovery. Diganti oleh pemain-pemain muda seperti Yu Hirakawa dari Bristol City dan Shunsuke Mito dari Sparta Rotterdam. Tujuannya jelas, sebagai bagian dari persiapan jangka panjang Jepang untuk Piala Dunia. Tapi bagi China, ini justru bencana. Media Sohu bahkan menuliskan, tim ketiga Jepang tidak bisa menghentikan Indonesia. Akankah keajaiban 12 poin China sirna? Mereka mengacu pada situasi mirip di masa lalu saat Jepang juga menurunkan tim lapis 2 saat sudah lolos Piala Dunia Qatar dan hanya bermain imbang 1-1 lawan Vietnam.
Ketakutan terbesar China adalah jika Jepang tidak bermain serius, Indonesia bisa menang dan peluang China untuk lolos langsung tertutup total. Bahkan pelatih Moriyasu secara terang-terangan mengatakan, "Saya ingin memberi ruang bagi pemain muda berkembang. Ini saatnya eksperimen." Kata eksperimen itulah yang membuat media dan fans China merasa dihianati oleh Jepang. Sebab bagi mereka, ini bukan cuma tentang Jepang dan Indonesia, tapi tentang menjaga integritas kompetisi. Namun, jika ditarik lebih luas, ini juga jadi peluang besar bagi timnas Indonesia bertemu Jepang yang tampil dengan wajah baru. Tim Garuda bisa mencuri poin atau bahkan meraih kemenangan krusial. Inilah kenapa media China menyebut skenario besar sedang terjadi dan semuanya tampak menguntungkan Indonesia. Setelah soal wasit dan rotasi Jepang, kekhawatiran terbesar China justru datang dari dalam skuad timnas Indonesia itu sendiri. Pelatih China, Branko Ivankovic, dalam wawancara terbaru bahkan terang-terangan mengakui, Indonesia secara tradisional tidak punya fondasi tim yang kuat, tapi para pemain naturalisasinya membuat mereka sangat sulit dihadapi. Ini bukan sekedar basa-basi, sebab dari 32 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert, sebanyak 19 diantaranya adalah pemain keturunan yang sudah dinaturalisasi. Mereka bukan pemain biasa, mereka adalah nama-nama yang bermain di Liga Top Eropa dan tampil reguler. Sebut saja Jesus dari Venezia, Serie A Liga Italia, Emil Audero, mantan kiper Inter Milan, Michel Kers, FC Twente, Liga Belanda, Kevin Dix, Copenhagen, Liga Denmark, Ole Rummenigge, Liga Inggris, Dean James, Eliano Reinders, Tom Haye, hingga Martin Pas, semuanya bermain di luar negeri. Total ada 21 pemain abroad yang saat ini dipanggil Timnas Indonesia. Mereka tersebar di 4 benua dan 10 negara berbeda. Bahkan beberapa dari mereka belum pernah dihadapi China pada pertemuan sebelumnya di Oktober 2024. Artinya, ini seperti menghadapi Timnas Indonesia yang berbeda total. Hal ini diperkuat oleh komentar pelatih China, "Kami harus mengerahkan 100% kekuatan, karena lawan kami sekarang bukan Indonesia yang dulu." Bahkan media China sampai menyoroti penampilan Rummenigge yang langsung mencetak 2 gol dari 2 laga awal bersama Garuda. Belum lagi nama seperti Joy Pelupessy yang tampil brilian saat Indonesia mengalahkan Bahrain. Dan jangan lupakan, Timnas Indonesia belum memanggil semua stok pemain luar negerinya. Ini artinya kekuatan penuh Indonesia bahkan belum sepenuhnya diturunkan. Kali ini, pemain timnas sepertinya sedang dalam perjalanan menuju Indonesia. Karena pada tanggal 26 Mei nanti, para pemain timnas yang sudah menyelesaikan tugasnya di klub akan langsung gabung dalam pertemuan perdana di Training Camp Bali. Seperti pemain timnas ini yang barusan update story. Kemarin Kamis dini hari, Ole Rummenigge mengunggah story di Instagram miliknya. Terlihat ia berada di dalam pesawat dan menyematkan emoji bendera Indonesia. Dari berbagai petunjuk, ia sedang terbang menuju Bali, lebih awal dari pemusatan latihan resmi. Dan bukan cuma Rummenigge, atmosfer internal Timnas Indonesia juga kini sedang berubah besar-besaran. Dalam sebuah unggahan dari Bram Verbruggen, tim developer Go Ahead Eagles, sekaligus konsultan pengembangan Timnas Indonesia, ia menyebut kesuksesan baik secara individu maupun sebagai tim dimulai dengan sikap dan kerja sama tim. Mulailah membicarakan taktik hanya setelah Anda memperhatikan dinamika tim, perbedaan budaya, dan ketahanan mental. Bram diundang ke podcast pelatih Alex Pastor untuk bicara soal pendekatan Timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert. Pesannya jelas, Timnas Indonesia saat ini tidak hanya diperkuat oleh pemain diaspora, tapi juga sedang membangun budaya profesionalisme kelas dunia. Inilah fondasi sesungguhnya. Inilah yang membuat Timnas Indonesia hari ini bukan cuma bintang impor tanpa arah, tapi mesin kolektif yang siap menantang siapapun. Dan itu yang membuat China makin takut. Dari penunjukan wasit, dari rotasi Jepang, dari kekuatan pemain diaspora yang belum sepenuhnya dipanggil, sampai atmosfer internal yang sedang dibangun dengan rapi, Timnas Indonesia hari ini bukan lagi tim penuh kekacauan seperti 1 dekade lalu. Kini mereka adalah tim dengan visi, strategi, dan identitas baru. Wajar jika media China mulai panik. Wajar jika pelatih mereka mulai khawatir. Karena lawan mereka kali ini adalah Timnas Indonesia yang benar-benar berbeda. Tim yang secara mental siap.
tim yang secara teknis berlapis, para pemain dari 4 benua, dan tim yang secara strategi sedang bergerak diam-diam menuju panggung dunia. Laga 5 Juni nanti bukan cuma soal 3 poin, tapi soal validasi. Apakah Indonesia benar-benar sudah siap berdiri di level baru? Mari kita lihat dan berikan doa serta dukungan kepada Timnas Indonesia. Fierce and bright, Indonesia.